kaget, oh dosennya welcome banget, betul-betul memberikan kita feel yang tidak canggung, karena kadang kadang kita tuh bertemu dengan dosen canggung, maunya gitu-gitu terus. Dosen itu benar-benar humble, merangkul, jadi kayak kita itu nyaman belajarnya. Ketika turun pengabdian melalui PBL, mendiagnosis masyarakat, itu benar-benar pengalaman yang sangat menyentuh, mengubah persepsi masyarakat untuk berperilaku sehat itu ternyata tidak segampang yang kita kira. Tidak segampang itu sih kalau kata ini. Iya. Tak segampang itu. Jadi nyanyi ya. Kok jadi nyanyi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo semua teman-teman penonton setia YouTube channel UMI Makassar. Kembali lagi hadir dengan kami dalam program Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia. Nah, dan kali ini saya sudah berada di salah satu fakultas di UMI, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan juga saya tidak sendirian, di sini saya didampingi oleh kedua narasumber saya, ada Kak Fian dan Kak Fadia. Nah, Kak Fian dan Kak Fadia ini adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Nah, kabarnya Kak Fian baik? Alhamdulillah, so far baik. So far baik ya. Kalau Kak Fadia sendiri baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Nah, oke, langsung aja nih Kak, mungkin kita masuk ke sharing session. Nah, yang pertama nih Kak, boleh nggak nih dari Kak Fian dulu ya? Boleh nggak nih Kakak nih ceritain apa sih alasan Kakak nih memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Muslim Indonesia? Oke, pertama ya, sebenarnya kenapa bisa memilih Universitas Muslim Indonesia dulu ya? Karena awalnya nggak tahu sebenarnya ini Universitas Muslim Indonesia itu di mana, apa segala macam. Tapi Papa kebetulan alumni dari sini dan dia kebetulan merekomendasiin, ya kenapa nggak dicoba. Dan akhirnya aku search tuh Universitas Muslim Indonesia dan beberapa fakultas yang ada di dalamnya. Dan karena memang aku cita-citanya mau bekerja di menjadi tenaga kesehatan, nah makanya aku memilih untuk berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia ini. Jadi emang dari awal udah bercita-cita jadi tenaga kerja untuk kesehatan ya Kak. Nah, itu tadi dari Kak Fian. Nah, untuk Kak Fadia nih, apa nih alasan Kak Fadia nih milih di FKM UMI Makassar? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya kenapa memilih jurusan kesehatan masyarakat itu diawali karena dari SMP sampai SMA itu saya bergabung di organisasi namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja, terus tergabung juga di Genre, Duta Genre, Forum Genre. Nah, di situ tuh kita itu belajar untuk mengedukasi remaja. Kita juga itu menjadi pusat informasi konseling remaja terkait kesehatan. Kita juga memberikan edukasi terkait dengan HIV, narkoba, dan perilakunya remaja yang pergaulan bebas itu kita edukasi bagaimana supaya mereka tidak berperilaku menyimpang. Nah, dari situ saya mencari nih kira-kira jurusan apa yang relate sama ini yang ada di organisasi tersebut. Nah, ternyata namanya Kesmas. Kesmas ini bergerak ternyata di bidang promotif dan preventif. Dan kenapa memilih UMI? Karena sebenarnya ini rekomendasi dari keluarga juga sih. Tapi setelah itu saya searching lagi di Google waktu itu. Ketika searching di Google, langsung muncul pertama kali Universitas Muslim Indonesia, perguruan tinggi swasta terbaik se-Indonesia Timur. Terus juga kan waktu mau mencari universitas, kita kan lihat akreditasi. Nah, lihat akreditasi dan ternyata waktu tahun saya masuk akreditasinya UMI itu A. Dan itu kayak menjadi daya tarik, bilang wah keren sekali ini universitas kan, walaupun swasta tapi akreditasinya A. Nah, kemudian setelah juga searching di media sosialnya UMI di Instagram, saya lihat ini tuh universitas yang waktu itu didatangi Tuming Abu kan, Tuming Abu kan terkenal, jadi bilang wah keren sekali sih ini Universitas Muslim Indonesia. Kemudian saya searching dan kemudian alurnya juga pendaftarannya cukup mudah untuk diakses, cukup mudah untuk diikuti, dan pada akhirnya ketika lulus di UMI dan tidak menyesal sih karena ada beberapa program-program UMI itu yang menurutku sangat menarik. Jadi dari awal Kak Fadia ini tahu dari pelajaran yang bisa kakak ambil dari forum kakak. Lepas itu kakak searching mengenai PTS terbaik, dan kebetulan Universitas Muslim Indonesia merupakan salah satu PTS terbaik khususnya di luar Pulau Jawa, dan sekarang sudah terakreditasi unggul. Nah, oke, tadi tuh mengenai alasan.
lanjut nih Kak, mengenai ke fakultasnya. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat tuh ada berapa prodi sih Kak? Mungkin saya bisa jawab ya. Kalau di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada 4 prodi. Yang pertama ada Kesehatan Masyarakat, ada program studi ilmu keperawatan, ada program studi profesi nurse, dan ada program studi D3 kebidanan. Nah, itu dinaungi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi semua totalnya empat program studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, itu tadi prodi. Selanjutnya nih Kak, mungkin ini untuk Kak Fadia nih. Soalnya tadi saya dengar Kak Fadia ini banyak pengalaman organisasinya. Nah, kalau himpunan atau organisasi atau mungkin lembaga di bawah naungan FKM nih Kak, ada apa aja sih Kak? Kalau di FKM UMI itu himpunannya itu ada 3, karena kebetulan kita kan S1 itu ada 3 prodi. S1 ada himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat, himpunan mahasiswa kebidanan, dan himpunan mahasiswa keperawatan. Jadi 3 himpunan itu sampai sekarang cukup aktif dan melakukan banyak kegiatan, dan nanti tanggal 27 ini kita akan mengadakan seminar nasional promosi kesehatan, dan itu dilaksanakan oleh himpunan dari himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat itu sendiri, dengan temanya adalah stunting. Jadi ada 3 himpunan di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Nah, oke. Jadi tadi udah bahas mengenai prodi, udah bahas mengenai alasan masuk, udah bahas juga mengenai lembaga di bawah naungan FKM. Nah, sekarang nih Kak, selama Kakak menjadi, dari Kak Fian maupun Kak Fadia, selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat nih, apa sih fasilitas yang udah Kakak dapat daripada Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar ini? Wow, kalau berbicara soal fasilitas ya, di FKM ini cukup lengkap, khususnya karena kita belajar tentang kesehatan, sangat-sangat lengkap menurutku, sesuai dengan pengalaman yang pernah aku lalui ya. Di ilmu keperawatan itu sendiri, nah di jurusan saya itu labnya sudah lengkap dan sudah memiliki konsep lab mini hospital. Jadi kayak dia memberikan kita lingkungan seperti di rumah sakit, sehingga kita lebih terbiasa gitu. Karena kan di ilmu keperawatan itu ada praktik kliniknya. Nah, dimulai dari semester 2 sampai semester 7 nanti ada praktik kliniknya. Jadi kita diberikan fasilitas untuk membiasakan diri berada di rumah sakit. Jadi pada saat nanti turun praktik, kita sudah agak terbiasa dengan kondisinya, apa segala macam, dan benar-benar banyak ya Kak. Ada lab holistiknya, dan bahkan ada lab estetiknya. Nah, ini pertama di Indonesia, ada di keperawatan dan di profesi nurse itu, di FKM itu sendiri ada klinik holistik dan klinik estetik. Jadi untuk peminatan nurse nanti ada namanya peminatan estetik. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang estetik, apa segala macam, bisa bergabung di profesi nurse UMI, nanti diberikan fasilitas lab estetik. Oke, kalau dari Kesmas juga sangat lengkap ya di sini, terutama karena di Kesmas itu kan kita ada 6 peminatan kan, ada AKK, Promkes, K3, EPID, Kesehatan Lingkungan, dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, itu semua ada labnya. Salah satunya ini tempat sekarang ini adalah lab gizi. Dan kita juga memiliki, ini judulnya adalah lab terpadu, ada lab gizi, lab AFA, lab K3, lab Kesling, kemudian juga ada lab komputer. Jadi di sini cukup lengkap untuk fasilitas untuk menunjang pembelajarannya itu sendiri. Kemudian di FKM juga kan kita belajarnya juga memanfaatkan teknologi, dan di sini juga sudah tersedia WiFi yang cukup kuat. Ada dua jaringan kalau misalnya kita sambungkan ke laptop atau WiFi. Di situ cukup untuk menunjang pembelajaran baik di dalam kelas ataupun luar kelas. Kemudian selain untuk menunjang metode pembelajaran ataupun perkuliahan, di FKM itu juga kalau teman-teman mau menumbuhkan ataupun menyalurkan minat melalui olahraga, kita punya lapangan di bawah, lapangan untuk olahraga bisa volley ataupun takraw. Terus juga biasanya mahasiswa itu ada bermain tenis meja juga. Terus kalau misalnya kita lihat di bawah itu ada tempat-tempat yang memang ramah untuk mahasiswa mengerjakan tugas, disediakan colokan dan lain sebagainya. Kita juga ada kantin sehat di belakang, sehingga memang bukan hanya sekedar mengikuti perkuliahan dengan nyaman dan didukung, tapi juga lingkungan dari FKM ini benar-benar sangat nyaman untuk mahasiswa. Ya, lingkungan sangat produktif ya. Terus kalau di FKM kan ada D3 kebidanan juga. Nah, D3 kebidanan itu punya lab yang lab terpadu juga, dan
pokoknya kalau di D3 Kebidanan itu sudah fasilitasnya lengkap, labnya lengkap, lab terpadu, dan di FKM juga sudah kita difasilitasi diberikan tenaga pendidik yang kompeten, kita diberikan banyak fasilitas yang bisa menunjang untuk mengembangkan bakat kita. Ada paduan suaranya juga jadi kalau mau mengembangkan bakat di olahraga ada. Kalau di seni juga ada. Jadi kita difasilitasi banyak untuk mengembangkan bakat dari diri kita sendiri. Jadi banyak banget nih fasilitas dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Nah, kalau tadi nih Kak, sempat kelupaan nih saya singgung mengenai akreditasi daripada prodi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau di akreditasi ilmu keperawatan itu sendiri dan profesional sudah terakreditasi baik sekali. Begitupun dengan program studi yang lainnya juga. Dan ini sementara karena di FKM itu dosen-dosen atau tenaga-tenaga pendidik beserta tim akademika FKM itu sangat memikirkan prospek ke depan. Jadi terus tiap tahun mengembangkan untuk prospek FKM ke depannya. Jadi selalu mengembangkan diri, ada akreditasinya, fasilitasnya, ada sedikit diubah lagi, dikembangkan lagi seperti lobby yang tadi dibawa, Aula Serbaguna FKM itu baru saja diresmikan tahun lalu itu untuk memberikan suasana yang nyaman bagi mahasiswa untuk menunggu dosen, untuk menunggu aktivitas belajar lainnya, untuk berdiskusi. Jadi memang banyak sekali yang diberikan untuk FKM untuk menunjang pengembangan ilmu pendidikan maupun bakat-bakat yang lain yang ada di FKM. Oke, jadi tadi Kak Fian singgung mengenai karir kedepannya kan. Jadi sekarang ke Kak Fadia nih, mengenai prospek kerja untuk alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat tuh boleh nggak Kakak jelasin nih ke adik-adik nih? Kalau secara general ataupun secara umum untuk kita nanti kesehatan masyarakat ini kerja di mana itu banyak. Kita bisa kerja di puskesmas ataupun rumah sakit, tapi bukan hanya terbatas pada dua itu saja. Kita bisa bekerja bahkan di perusahaan karena ada jurusan K3. Kemudian kita juga bisa bekerja di Dinas Kesehatan, di Kementerian Kesehatan bahkan. Nah, terus untuk lulusan UMI sendiri, saya beberapa kali ketika menemukan lulusan UMI, waktu magang itu saya waktu itu di Balai Paru ternyata ada lulusan UMI. Terus di kampung halaman saya itu juga di Palu ternyata banyak juga lulusan UMI. Bahkan di salah satu, lupa saya nama perguruan tingginya itu apa, itu juga ada dosennya itu dari UMI. Bahkan ada juga yang lulusan dari FKM UMI itu jadi kepala puskesmas, kepala rumah sakit, dan bahkan bekerja juga di Dinas Kesehatan. Jadi ada kepala puskesmas, kepala rumah sakit yang tentunya adalah alumni dari Fakultas Kesehatan Universitas Muslim Indonesia. Nah Kak, mengenai program unggulan daripada fakultas sendiri nih. Fakultas Kesehatan Masyarakat nih. Karena Fakultas Kesehatan Masyarakat itu produktif, jadi terjadi balancing nih antara lembaga dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi selalu ada balancing ketika kita mempelajari tentang teori-teori yang ada di maksudnya ilmu dalam kesehatan. Nah, di lembaga kita lagi diberikan fasilitas. Makanya tadi sempat disinggung sama Kak Fadia sering melakukan seminar nasional dari Kesmas, dari keperawatan, dan itu kami mengambil pemateri-pemateri yang dari luar. Jadi memang selalu mengembangkan bakat di luar untuk mengembangkan ilmu lah, jangan teori-teori saja karena kita basicnya ilmu terapan, jadi harus ada lebih pengembangan. Dan di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu selain seminarnya kita selalu melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat seperti sunatan massal, pemeriksaan kesehatan gratis seperti yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Keperawatan tahun 2021 kemarin. Kita melakukan sunatan massal didampingi para dosen-dosen di desa terpencil yang ada di Pangkep. Jadi memang kita basicnya pengabdian ke masyarakat lah untuk meningkatkan ilmu kesehatan lah. Terus juga kemarin kita sempat mengadakan kuliah tamu di mana salah satu pematerinya itu dari luar Indonesia. Jadi seminar kuliah tamunya itu internasional. Jadi kita belajar bagaimana penanganan terkait
kesehatan masyarakat di negara lain, bukan hanya terbatas di Indonesia, sehingga betul. bisa ada pembanding kan, Iya, ada pembanding. melalui program kuliah tamu seperti itu. Nah, oke Kak, tadi kita udah bahas mengenai apa sih seluk-beluk di dalam dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Nah, sekarang nih kita beralih ke ranah prestasi. Nah, ada nggak sih prestasi-prestasi apa aja sih yang udah dihasilkan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar nih Kak? Keunggulan ya. Iya, keunggulan. Sebenarnya sudah banyak baik dari mahasiswanya, dari dosennya, tim akademik apa segala macam. Kalau untuk mahasiswanya, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI itu selalu ikut lomba-lomba poster kesehatan, penyuluhan kesehatan, karya tulis ilmiah, dan sudah beberapa kali mendapatkan juara baik lomba yang tingkat nasional maupun internasional. Dan berbicara tentang keunggulan, hampir seluruh instansi kesehatan puskesmas atau masyarakat rumah sakit yang ada di Makassar itu sudah bekerja sama dengan UMI, dan UMI juga Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI juga mendapatkan penghargaan dari AIPNI karena menjadi kategori tertinggi lulusan ujian kompetensi. Jadi di profesi nurse itu ada namanya ujian kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi untuk kita menjadi perawat. Nah, UMI mendapatkan prestasi atau penghargaan dari AIPNI karena meluluskan banyak mahasiswa untuk ujian kompetensi itu. Ya, jadi bukan selain itu juga mahasiswa UMI juga banyak menorehkan prestasi, bukan hanya di tingkat regional tapi juga tingkat nasional. Kemarin sempat ada event Indonesian Public Health Olympiad yang diikuti oleh seluruh mahasiswa kesehatan masyarakat di Indonesia. Di situ UMI masuk ke dalam 5 besar. Jadi kita 5 besar dari seluruh universitas yang ada kesehatan masyarakatnya. Jadi di situ kita menang lomba debat isu kesehatan, kita menang lomba video edukasi dan perencanaan program kesehatan juga. Dan tentunya itu semua mahasiswa dan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Oh ya, selain itu juga kita dari mahasiswa FKM UMI ini pernah mewakili UMI di nasional itu dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Ya, jadi betul. 2 tahun berturut-turut ini mahasiswa mahasiswa FKM UMI yang mewakili UMI di ajang nasional tersebut. Dan luar juga biasa. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sudah melakukan MOU kepada banyak instansi di dalam maupun luar negeri. Makanya di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kita ada program belajar bahasa Jepang. Karena FKM itu sendiri sudah melakukan MOU dengan salah satu perusahaan yang ada di Jepang. Jadi kita bekerja sama langsung dengan perusahaan yang ada di Jepang. Jadi guru bahasa Jepangnya itu langsung dari Jepang. Jadi kita diajar oleh orang Jepang langsung. Wih, luar biasa sekali. Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Jadi tunggu apa lagi adik-adik sekalian yang tengah menonton YouTube channel UMI Makassar, jadi jangan ragu, marilah bersama kita mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Nah Kak, sebelum kita menutup nih mungkin terakhir, ada nggak sih beasiswa yang diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar? Banyak, seperti beasiswa Jarum, beasiswa OSC, ada banyak, beasiswa Kampus Merdeka, yang seperti kemarin yang ada acara yang ini tuh dari Kampus Merdeka tuh, ISMA. Nah itu kan FKM juga ada beberapa mahasiswa yang ikut untuk itu. Dan for your information guys, di FKM itu kalau pasti salah satu yang menjadi pemikiran atau komponen untuk memilih kampus adalah pembayarannya. Jadi di FKM itu pembayarannya bisa diangsur, dan karena kita ilmunya ilmu terapan, kita ada praktik klinik, kita ada praktik laboratorium, jadi semua itu gratis. Jadi kita sekali bayar biaya kuliahnya saja, nanti pada saat turun praktik selama beberapa semester itu free, gratis. Jadi diambil dari pembayaran kuliahnya itu. Jadi mungkin perspektif orang, wah FKM biaya kuliahnya segini mahal nih, karena dia berpikir bahwa itu biaya untuk belajarnya saja, padahal ada di dalamnya ada belajar praktik labnya, ada tutorial. Tutorial itu kita belajar tentang kasus-kasus dan menemukan apa sih masalah dalam kasus itu. Pada saat kita turun praktek juga itu free, dan mungkin kampus-kampus lain bayar pada saat praktek, dan itu bukan biaya yang sedikit karena kita melakukan kerjasama dengan rumah sakit. Dan juga di FKM UMI khususnya di profesi nurse itu memberikan fasilitas pelatihan BTCLS gratis
kepada mahasiswa profesi nurse, dan juga untuk biayanya bisa diangsur. Jadi kayak kalau berpikir itu mahal, nah kita memberikan keringanan bisa diangsur untuk pembayarannya. Gitu. Jadi bisa diangsur ya Kak untuk pembayarannya. Nah Kak, tadi kan saya ini udah ajak nih calon-calon mahasiswa baru untuk masuk di FKM. Boleh nggak nih Kakak yang langsung mahasiswa dari FKM nih, mungkin yang ajak mereka lagi nih sekarang? Boleh. Jadi bagi teman-teman, adik-adik, calon mahasiswa baru di luar sana yang ingin menjadi tim kesehatan masyarakat atau public health, tim menjadi perawat, menjadi bidan. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa menjadi salah satu pilihan kalian karena fasilitas yang sudah memadai, tenaga pendidik yang sudah kompeten, banyak fasilitas yang diberikan, wadah untuk belajar bukan hanya di kelas, bahkan kita melakukan praktik lab, praktik rumah sakit, dan semua itu free. Jadi untuk apa kalian mencari jauh-jauh, silahkan gabung di Universitas Muslim Indonesia, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Teman-teman dari siswa bingung mau kuliah di mana. Mungkin saya bisa cerita nggak sih kenapa kita harus memilih Kesmas? Boleh. Jadi gini, saya sebenarnya melihat Kesmas ini semakin dipelajari semakin menarik. Karena mulai dari apa yang saya pelajari awalnya adalah ketika orang mendengar kata kesehatan, orang pasti pikirnya, oh ini pasti bidang medis ataupun bidang kesehatan perorangan. Tapi di Kesmas tidak. Kita belajar bukan hanya secara sains tapi juga humaniora. Jadi kita pelajari tentang sel, kita pelajari tentang patofisiologi, kita pelajari tentang bagaimana penyakit itu terjadi. Tapi di sisi lain kita juga mempelajari tentang antropologi, kita pelajari sosiologi. Jadi di Kesmas ini menurutku banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan, terutama secara kompleks, terutama tentang kehidupan, kemanusiaan, dan juga kesehatan. Jadi ketika, kalau teman-teman lihat, ini FKM identik dengan warna ungu. Iya, benar-benar. Pasti penasaran kan, kenapa FKM identik dengan warna ungu? Nah, pada beberapa artikel yang pernah saya baca itu, ungu itu kan terdiri dari campuran dua warna. Warna biru sama warna merah. Menjadi warna ungu. Jadi sama halnya dengan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu kita mempelajari dua bidang ilmu secara eksak dan non eksak. Jadi apa yang dipelajari itu bukan secara manusia secara anatomi saja, tetapi juga manusia dengan lingkungan. Manusia bagaimana dia berinteraksi. Kadang kita melihat bahwasannya orang-orang itu tahu bahwasannya merokok itu tidak sehat, tapi dia tetap merokok. Kira-kira apa yang membuat dia seperti itu? Kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya dengan mempelajari kesehatan masyarakat, kita bukan hanya mengobati orang sakit saja, tapi sasarannya adalah orang sehat supaya dia tetap sehat dan orang yang sudah sakit tidak tambah sakit. Jadi itu adalah suatu hal yang menurutku ketika mempelajari Kesmas itu semakin menarik karena banyak sekali yang bisa wawasan yang saya dapat, terutama di Kesmas bukan hanya pelajari tentang kesehatan, tapi kita belajar juga tentang hukum kesehatan, kebijakan, bahkan kita belajar juga tentang biostatistik. Jadi ada banyak sekali wawasan yang bisa dipelajari di kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan satu lagi nih Kak Rafika nih, kenapa harus kuliah di UMI? Jadi di UMI itu kita tidak hanya dibekali pendidikan luarnya saja. Jadi rohani kita itu rohani juga kita dididik. Namanya ada program di Universitas Muslim Indonesia, di semua fakultas wajib ikut, namanya Padang Lampe. Jadi kenapa Padang Lampe ini penting bagi tim kesehatan? Karena kita berhubungan dengan nyawa. Jadi kita turun di rumah sakit itu bertemu dengan siapa saja, kita tidak tahu dia backgroundnya apa. Jadi memang rohani kita harus dibentuk dulu nih, pembawaan kita, akhlak kita. Makanya Padang Lampe ini sangat berhubungan sebenarnya dengan tim kesehatan. Dan apa yang membedakan tim kesehatan dari Universitas Muslim Indonesia dan universitas lainnya? Jadi kita diberikan ini pelajaran untuk tetap ramah, sopan santun pada saat memberikan intervensi kepada pasien. Benar sekali. Dan program Padang Lampe ini itu merupakan salah satu yang sering saya unggulkan ketika bertemu dengan teman-teman di luar UMI. Jadi bilang, wah di UMI itu ternyata maksudnya kata Muslim di nama Universitas Muslim Indonesia itu bukan hanya sekedar kata, tapi benar-benar diimplementasikan melalui program unggulan itu sendiri, yaitu Padang Lampe. Dan itu kayak
suatu hal yang saya banggakan kalau misalnya ketemu sama teman-teman di luar kampus UMI. Selain itu juga ketika kita mengadakan research ataupun penelitian, memang kita harus berhubungan dengan hadis ataupun Al-Quran, ataupun misalnya kita mengedukasi ibu hamil misalnya, kira-kira ayat apa sih yang bisa dibaca untuk kelangsungan jahat ketika hamil kayak gitu kan. Jadi kayak UMI ini benar-benar mengimplementasikan kata muslim itu ke program unggulan di mahasiswanya. Jadi banyak sekali ya program unggulan daripada Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga di dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Nah Kak, terakhir nih, kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa di FKM UMI Makassar. Dari Kak Fian dulu nih. Banyak nih. Jadi karena saya angkatan 2020 dan pada saat itu corona lagi naik-naiknya nih. Jadi kita selama beberapa semester itu belajar secara online, jadi mungkin feel-nya belum dapat banget ya, kayak karena kita bertemunya secara daring, jadi belum dapat banget. Tapi pada saat COVID sudah menurun, praktik lab sudah dilakukan secara offline di kampus, kaget, dosennya welcome banget, betul-betul memberikan kita feel yang tidak canggung, karena kadang kita tuh bertemu dengan dosen canggung, maunya gitu-gitu terus. Dosen itu benar-benar humble, merangkul, jadi kayak kita itu nyaman belajarnya. Dan di samping itu karena banyak fasilitas, jadi kita ini di luar pemikiran banget sih, kayak fakultasnya keren fakultasnya keren banget. Ada aula serbaguna, ada ternyata banyak labnya juga sudah seperti konsep rumah sakit, sudah mini hospital. Jadi kayak kita benar-benar merasakan belajar kesehatan itu real banget gitu. Tambah lagi dosennya kayak milenial sih. Milenial banget karena dosen-dosennya muda tapi dosen-dosennya aktif. Dosen-dosennya bahkan ada yang alumni dari keperawatan atau Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dan menjadi dosen di sini. Jadi feel-nya dapat, jadi dia kulturnya sudah tahu apa-apa seluk-beluk dalam Universitas Muslim Indonesia. Jadi mengajarnya tuh kayak nyaman aja gitu, humble, welcome gitu. Nah itu tadi dari Kak Fian nih. Nah kalau dari Kak Fadia nih, kesan dan pesannya selama menjadi mahasiswa di FKM UMI Makassar. Kesan dan pesan selama jadi mahasiswa di FKM UMI, kalau saya sendiri, saya lebih suka ketika melakukan, kan di Kesmas itu ada praktek belajar lapangan, jadi pengabdian. Jadi selama melakukan PBL itu dekat ke masyarakat, melakukan diagnosis, kayak mempelajari, ternyata masyarakat ini tidak sesimpel yang kita kira. Kompleks ya. Sangat kompleks untuk mengubah masyarakat. Ini tuh pernah salah satu di kuliah tamu, ada salah satu narasumber yang mengatakan Kesmas itu, Kesehatan Masyarakat itu satu-satunya jurusan yang menggandeng nama masyarakat di nama jurusannya. Jadi kita itu punya kita itu harus menjamin masyarakat itu sehat karena di jurusan kita itu ada nama masyarakat. Betul. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak sehat ya kita tidak berhasil dong kayak gitu kan. Jadi ketika turun pengabdian melalui PBL mendiagnosis masyarakat itu benar-benar pengalaman yang sangat menyentuh karena mengubah persepsi masyarakat untuk berperilaku sehat itu ternyata tidak segampang yang kita kira. Tidak segampang itu sih kalau kata ini. Iya. Tak segampang itu. Jadi nyanyi ya. Kok jadi nyanyi nih? Nah, itulah tadi bincang-bincang mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar. Dan kembali lagi kami ingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa UMI Makassar telah membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru yang dimana sudah mulai dari tanggal 28 Februari sampai dengan 7 Juli 2023. Dan untuk lebih lanjutnya bisa dicek di akun website admisi.umi.ac.id dan juga subscribe YouTube channel UMI Makassar dan jangan lupa follow Instagram umi.ac.id untuk info lebih lanjut mengenai seputar UMI Makassar. Dan tentunya saya sangat berterima kasih banyak kepada Kak Fian dan Kak Fadia sudah menemani saya di program Pojok Fakultas di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar pada hari ini. Nah, terima kasih juga kepada adik-adik dan teman-teman sekalian dan sampai jumpa di program Pojok Fakultas berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.